Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Reha Aska. Ya, pada video kali ini teman-teman semuanya saya akan mereview sebuah laptop yang cukup keren, beken dan juga cukup powerful. Ya, ini adalah datang dari merek Acer yaitu Acer Swiftgo 14. Acer Swiftgo 14 merupakan sebuah laptop yang digunakan untuk komputasi harian atau bisa dapat digunakan untuk teman-teman mahasiswa, pelajar, dan juga pekerja kantoran biasa. Ya, laptop ini cukup powerful dan cukup keren karena apa? Salah satunya adalah karena dia sudah menggunakan sebuah prosesor yang cukup bertenaga, yaitu prosesor dari AMD Ryzen 5 dengan generasi ke-7. Dan saat launching ya di tahun kemarin, tahun 2023, laptop ini mempunyai harga sekitar 11 jutaan dan saat ini tentu saya sudah turun harga dan teman-teman bisa cek harga terbarunya di link yang saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Kita mulai dulu dari tampilan fisik laptop ini. Ya, laptop ini mempunyai desain yang cukup simple tapi tetap elegan ya. Dan mempunyai dimensi yang cukup kompak untuk laptop dengan layar 14 in ini. Untuk panjang dari laptop ini itu sebenarnya tidak terlalu panjang ya, dia hanya mempunyai panjang yaitu sekitar 32 cm. Kemudian untuk lebarnya sekitar 21 cm dan untuk ketebalannya dia hanya sekitar 1,5 cm. Jadi ini merupakan laptop yang 14 in yang cukup ringkas dan juga bobotnya itu sangat ringan. Dia bobotnya hanya 1,2 kg saja. Di paket penjualannya sendiri untuk Acer Swiftgo 14 ini kita mendapatkan tentu saja laptopnya. Kita dapat chargernya 65 watt. Kita dapat kartu garansi dengan garansinya 3 tahun servis dan 2 tahun spare part. Ya. Kita dapat panduan cepat ya dari bahasa Indonesia dan bahasa yang lain ya, setup guide. Terus kita dapat tentu saja international travel warranty atau password buat ke luar negerinya, dan ini adalah buku petunjuk garansinya. Itu aja untuk paket penjualannya. Mengenai tampilan fisiknya di bagian atas laptop ini ya, teman-teman bisa melihat cukup elegan, hanya ada tulisan Acer yang tidak terlalu besar di bagian cover atasnya. Kemudian di bagian cover bawahnya kita bisa melihat ada 4 buah karet yang digunakan sebagai penyangga dan kemudian ada satu lubang exhaust yang cukup panjang serta ada 2 buah lubang speaker yang di kanan dan di kirinya. Kalau tadi kita ngomong bagian bawahnya, di bagian belakang tidak ada apa-apa, hanya ada satu tongolan untuk menaikkan bodi laptop dan juga ada tulisan Swift yang tidak begitu terlihat. Untuk bagian samping kanannya, ya teman-teman bisa melihat ada satu buah slot hanging stone lock ya yang digunakan sebagai pengaman. Kemudian ada 2 LED indikator, satu LED untuk power dan satu LED untuk charger. Kemudian ada port USB Type A yaitu USB 3.2 dan satu buah port combo audio. Sementara untuk bagian samping kirinya ya, dia mempunyai 2 buah slot atau port USB Type-C 3.2 yang sudah mendukung Thunderbolt dan keduanya bisa digunakan untuk charging. Kemudian ada satu port HDMI dan satu buah port USB Type A dengan tipenya 3.2 juga. Jadi total USB-nya ada 4 buah ya, dan ini cukup banyak untuk laptop sekelasnya. Ya, kemudian kita akan ngomongin tampilan fisik dalamnya ya. Di bagian dalamnya sendiri ya, kita bisa melihat ada bentangan layar 14 in dengan bezel yang cukup tipis di samping kanan dan samping kirinya. Di atas layar terdapat satu buah webcam dan juga ditemani oleh 2 buah mikrofon array. Jadi mikrofonnya stereo. Untuk bagian keyboardnya sendiri ya, ini keyboardnya memang keyboard khas Acer zaman sekarang ya. Dan keunikannya adalah dia menempatkan tombol power di pojok kanan atas.
keyboard ya. Sekaligus di situ juga ada fingerprint-nya ya yang menyatu pada tombol powernya. Kemudian untuk touchpad-nya sendiri ini cukup lebar dengan permukaan yang cukup nyaman atau cukup halus ya, sehingga memudahkan untuk navigasi. Kemudian ada stiker Ryzen dan juga AMD Radeon di sebelah kiri, serta ada stiker fitur unggulan dari laptop Swift Go 14 ini. Ya, itu adalah tampilan fisik dari laptop ini. Selanjutnya kita akan ngomongin saja langsung ke performanya. Tapi sebelum ngomongin performanya, saya akan ngomongin spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk laptop ini dipersenjatai dengan prosesor AMD Ryzen 5 dengan seri yaitu 7530U. Dengan base clock speed-nya adalah 2 GHz dan top clock-nya adalah 4,1 GHz. Dia mempunyai 6 core atau hexa core ya, dengan thread-nya adalah 12 buah. Jadi harusnya untuk multi core-nya itu powerful ya. Ya, selain prosesornya yang cukup gahar ya, dia juga dipersenjatai oleh RAM LPDDR4X dengan kapasitasnya 16 GB. Dan dia juga ditemani oleh storage yaitu NVMe M2 dengan kapasitasnya adalah 512 GB. Jadi harusnya secara performa tentu saja harusnya keren. Dan untuk membuktikan itu kita akan uji coba dengan beberapa software benchmarking. Benchmark yang pertama kita akan menggunakan software gratisan yaitu CPU-Z ya. Yang dimana memang di CPU-Z memang sudah ada benchmark fiturnya ya. Dan dari benchmarking dari CPU-Z dia mendapatkan skor 4.408 poin ya, dimana dengan skor tersebut dia sedikit lebih rendah daripada AMD Ryzen 5 generasi 8 dan lebih tinggi dari Intel Core i5 generasi 11. Jadi ya cukup oke ya untuk poinnya. Kemudian software benchmark berikutnya adalah PCmark 10. Ya, PCmark 10 ini digunakan untuk membenchmarking kemampuan suatu komputer untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, intinya seperti itu. Dan untuk benchmarking dari PCmark ini dia sudah mendapatkan skor yaitu 6202. Dimana dengan skor itu dia memang kalah dibanding dengan laptop gaming terbaik tahun 2023, namun dia menang telak dari laptop Office yang terbaik di tahun 2023. Ya, kenapa 2023? Karena memang laptop ini lahirnya di tahun 2023 ya. Jadi dia lebih baik daripada laptop Office, tapi dia sedikit lebih jelek daripada laptop gaming. Jadi tengah-tengah. Dia bisa Office-nya bagus, gamingnya ya cukup lumayan. Jadi seperti itu. Itu dari PCmark 10. Kemudian yang terakhir saya benchmark dengan menggunakan 3ds Mark ya. Cuma saya untuk 3ds Mark ini entah kenapa software atau driver dari AMD Radeon yang ada di laptop ini itu tidak kompatibel dengan software 3ds Mark yang saya install. Sehingga ada peringatan tanda pentung ya yang membuat hasilnya mungkin tidak valid ya. Dan yang jelas untuk kemampuannya ya, dia di time spy score ya, dia mempunyai skor yaitu 1363 di mana dia mempunyai kategori excellent ya. Kemudian untuk 3ds Mark di game Fire Strike ya, dia mempunyai skor 3712 di mana dia mempunyai nilai yaitu legendary, alias dia yang terbaik di kelasnya dengan software atau CPU dan GPU yang sama. Nah, jadi mungkin dari Acer ini mempunyai tune-up tersendiri ya, sehingga lebih bagus. Itu, dan tentu saja tidak afdol kalau performa itu hanya di benchmark saja. Kita langsung uji coba saja dengan kemampuan yang nyata. Pertama-tama tentu saja untuk gaming terlebih dahulu. Ya, untuk gaming saya menggunakan software atau game yaitu Valorant. Ya, saat bermain Valorant dengan menggunakan laptop ini ya, dengan settingan yang highest dan juga rata kanan, tidak ada kendala ya dalam bermain, semuanya lancar-lancar saja, semua efek
suara dan sebagainya itu semua tidak ada apa-apa, lancar, pergerakannya mulus ya, akurasi bagus, dan pokoknya enak lah untuk bermain Valorant. Bahkan kayaknya buat main game Valorant sampai tamat tuh kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Dan itu untuk Valorant. Kemudian untuk game berikutnya ada game favorit saya, yaitu Flatout 2. Ya, sebuah game racing ya tentu saja. Dan saat menggunakan game ini ya dengan resolusi yang Full HD juga sesuai dengan layarnya, dia dengan efek yang juga rata kanan, tidak ada kendala tidak ada kendala sama sekali ya. Pokoknya lancar ya, semua efek keluar, suaranya juga gahar, maksudnya sinkron antara visual dengan suara, terus kemudian semua efek keluar, tidak ada nge-lag sama sekali, lancar jaya sampai akhir, intinya gitu. Ya, itu untuk performa dari ngegamenya ya. Jadi untuk ngegame, saya rasa untuk game-game, banyak game yang teman-teman bisa mainkan dari laptop ini. Kemudian untuk mengenai multitaskingnya ya, untuk multitaskingnya sendiri ya tidak ada masalah ya. Perpindahan dari jendela ke jendela satu ke jendela yang lain itu smooth, tidak ada lag, bahkan membuka aplikasinya juga cepat ya, karena juga didukung oleh SSD yang cepat juga. Jadi ya pokoknya multitasking nggak ada masalah. Jadi secara performa laptop ini memang sesuai dengan benchmarknya, yaitu dia lebih baik daripada laptop office dan sedikit kalah dari laptop gaming. Yang tidak lupa mengenai performa adalah performa bagaimana merender video Full HD selama 1 menit. Ya, video 1 menit Full HD dirender dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 5 detikan saja. Jadi keren banget. Baik, selanjutnya kita akan ngomongin mengenai layar pada laptop ini. Layar pada laptop ini mempunyai dimensi yaitu 14 in dengan resolusinya adalah Full HD atau 1080p. Ya, dia mempunyai layar berjenis IPS, LED, dan mempunyai lapisan anti glare. Ya, untuk sRGB-nya dia sudah mendukung 100% sRGB, sehingga warna, gambar, dan juga vivid color-nya itu atau warnanya itu sangat keluar ya. Jadi sesuai dengan ya, semuanya itu dipandang tuh enak banget, jernih, kinclong, meling, mulus, dan wah pokoknya enak lah pokoknya. Jadi pokoknya betah lah ya kalau lihat visual dari menggunakan layar ini ya, karena sudah mendukung sRGB sehingga juga akurasi warnanya itu persis sama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuh. Kemudian untuk keyboardnya ya, keyboardnya ya, secara umum ya keyboard ini sudah sangat nyaman untuk mengetik harian ya, walaupun tidak senyaman laptop-laptop bisnis ya, tapi ini nyaman ya untuk mengetik ya, dan juga karena touchpadnya juga lebar ya, navigasinya cukup bagus. Hanya saja memang karena kita memang tidak terbiasa ya, jadi kita terbiasanya adalah tombol delete itu di bagian paling pojok. Jadi ketika kita ngetik, kadang kita lupa kalau pojok itu tombol power, sehingga kita kepencet dan sehingga akhirnya laptopnya standby. Ya, cuma itu saja sih. Dan menurut saya tuh untuk perbaikan ke Acer bagi saya, gimana kalau tombol powernya itu dipisah saja dan di pojokan itu dibuat tombol delete seperti biasanya gitu. Nah, sementara untuk touchpadnya ya, untuk menavigasi semuanya lancar ya, untuk gestur, swipe, slice, pokoknya dan sebagainya, pokoknya ya semua jurus untuk navigasi pakai jari itu bisa dikerjakan dengan baik, dan di jari itu rasanya juga enak ya. Selama jari kita kering ya, dia akan mulus ya, jadi mulus tanpa ada kendala. Jadi aman-aman saja untuk setup ini. Kemudian yang tidak kalah penting tentu saja adalah sektor dari audionya ya. Audio dari laptop ini sudah menggunakan dua buah speaker yang mempunyai teknologi DTS. Seharusnya dengan teknologi ini suaranya memang bagus. Tapi kita akan cek dan teman-teman bisa dengarkan saja. Ini adalah hasil suara yang dikeluarkan dari laptop ini.
Nah, bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman seperti apa? Apakah bagus atau tidak? Silakan bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya sendiri ya, terlepas dari bagus atau tidak, untuk suaranya itu, untuk detail treble-nya itu ada bagus ya. Untuk suara vokalnya juga lantang dan jernih. Untuk bassnya ada, walaupun tidak besar ya, karena memang kecil. Tapi secara umum suaranya itu clear lah, intinya itu tidak saling bertabrakan. Dan kemudian yang terakhir adalah mengenai baterainya. Ya, untuk baterainya sendiri ya mempunyai kemampuan atau kekuatan yaitu 48 Wh atau watts hour dengan dibekali oleh charger yaitu bertipe Type C dengan kekuatan 65 watt. Ya, untuk baterainya sendiri ya, untuk daya tahan baterainya sendiri kalau saat saya menggunakannya untuk memutar video Full HD selama 1 jam ya, itu mempunyai atau menguras persentase baterai adalah sekitar 6-7% saja. Jadi kalau bisa digunakan untuk ngeplay paling tidak bisa 10 jam lebih ya untuk play video. Kemudian untuk proses chargingnya sendiri juga tidak lama ya. Untuk dari sekitar 5% sampai 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menitan saja. Jadi kalau menurut saya ini cepat ya. Dan dengan daya tahan baterai yang seperti itu super lama ya. Saya rasa ini adalah laptop yang cukup mumpuni untuk diajak jalan-jalan kemana-mana tanpa harus merisaukan masalah power outlet. Nah, itu saja. Ya teman-teman, itu saja untuk review dari laptop Acer Swift Go 14 ini ya. Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, barangkali teman-teman sudah punya laptop ini, bisa dituliskan mengenai pengalaman teman-teman dalam menggunakan laptop ini dan kekurangan serta kelebihannya. Kemudian teman-teman juga semoga bisa mendapatkan hikmah dan juga ilmu atau pengetahuan dari video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke sosial media teman-teman semuanya, dan dukung channel saya dengan nonton video saya yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya.